beliau menyatakan bahwa valid dan mempercayakan kepada saya untuk meminta secara baik, bukan ke meja hukum, karena istri beliau sakit trauma dan kebanyakan di luar negeri juga. Makanya ini kita bukan demo sekali lagi sama emak-emak itu. Bahkan ibu-ibu juga sering ketemu Pak Sanjay juga, sering biasa telepon juga pas saya bersama. Pak Sanjay menyatakan bahwa saya bisa membantu teman-teman sekalian, para UMKM member sekalian. Tapi persoalannya dana saya ini ada dititip di sana dan belum dibalikin. Oke. Seperti itu. Pak Sanjay hanya kasih jempol bahwa ini benar-benar Farhad kok bisa ngomong gitu, terlalu berani. Jangan juga mancing saya untuk bersuara. Ini kata Pak Sanjay loh. Untuk bersuara nanti lawyer akan saya tunjuk untuk menyuarakan terkait ini. Artinya jangan mancing sejauh itulah. Seperti itu. Jadi masih baik-baik. Kita masih mau itikat baiknya. Pak Sanjay juga seperti itu kok. Mau itikat baiknya. Ini dana titipan, dana pribadi. Yang mana dana ini diperuntukkan juga untuk bantuan ke para member-member UMKM yang memang sangat terpuruk. Lihat sendiri kan ibu-ibu yang datang itu begitu banyaknya, ganti-gantian. Kalau saya mau datangkan ratusan bisa loh. Cuman kita mau ada yang itikat baiknya, perwakilan-perwakilan aja dulu yang datang gitu. Apa yang menjadi alasan beliau? Sebenarnya alasan beliau masih ingin baik gitu meminta itikat baiknya, karena kalau beliau yang berbicara ini semakin terang benderang nanti kan Elsa PD Farhad ini semakin terbuka kedoknya gitu loh. Jadi cobalah yang baik-baik aja gitu. Lagian teman-teman ini nggak seberapa kok. Yang lain juga udah menganggap bahwa menganggap bahwa memang ini kesalahan dari awal nih, tiba-tiba ditutup. Kemudian ada juga yang sudah mendapatkan hadiah. Nah ini yang bermasalah. Ini orang-orang yang seperti kemarin ini sampai nangis-nangis di muka umum. Coba ada nggak settingan seperti itu? Enggak lah. Mereka ini benar-benar butuh sampai dia seperti itu gitu. Masa orang-orang yang butuhkan haknya meskipun itu kebijakan dari perusahaan, lalu kemudian Anda yang nyata-nyata mengamankan dana tersebut sesuai dengan janji Anda juga ini hanya titipan, kok nggak dibalikin gitu. Dan Pak Sanjay juga ngomong ada kok voice note-nya, ada rekamannya bahwa dana itu memang untuk dititip. Kalau pengakuan beliau Pak Sanjay yang ditunjukkan itu memang ada 7 miliar tambah 3 miliar berarti 10 miliar lalu kemudian ada lagi tambahan 6 miliar. Nah artinya kalau 55 miliar oke, silakan kurangin 16 miliar. Ini menurut Pak Sanjay nih kurangin 16 miliar itu kan masih ada 39 miliar selisihnya. Itu aja deh. Meskipun Anda nggak kerja apa-apa sebagai lawyernya. Pak Sanjay juga mengakui bahwa cuma 2 kali ketemu sejak menjadi lawyer, itu pun Pak Sanjay nggak kenal Elsa sih waktu itu. Cuma 2 kali, sampai BAP berulang-ulang pun nggak didampingi. Coba uang puluhan miliar seperti itu, ditambah lagi dana titipan yang nggak dibalikin. Ini ada apa ini? Lawyer-lawyer seperti ini. Aduh, inilah yang saya tetap tegar, tetap semangat untuk menyuarakan supaya tidak ada lagi orang-orang pintar seperti ini pintar membodoh-bodohi kliennya sendiri, membodoh-bodohi masyarakat. Kalau Pak Sanjay sih mengatakan bahwa jangan paksakan saya untuk bersuara, itu aja. Karena kalau saya bersuara nanti tentu memang nggak secara langsung, tapi ada lawyer yang menyuarakan. Nah seperti itu aja langkahnya.
Artinya kami masih menginginkan ada itikat baik ya melalui saya yang dipercayakan ya sebelum beliau yang bersuara itu aja. Tetap bahkan beliau juga mengatakan bahwa sudah ada laporan Elsa ke Polres Jakarta Utara terkait beliau. Nah ini yang saya maksud tadi, maling teriak maling nih. Yang dimaling dilaporin. Akhirnya apa? Kan laporannya nggak jalan karena polisi penyidik sekarang itu profesional ya. Nggak ada istilah amplopnya. Mungkin percaya diri juga nih Elsa Farhat melapor karena amplopnya tebal kali. Polisi nggak seperti itu loh. Ya polisi profesional sekarang. Jangan kebiasaan Anda itu yang dibawa-bawa gitu. Bahkan polisi yang membuka nih bahwa ada selisih 39 miliar dari dana titipan tersebut. Jadi nggak usah yang lain-lainnya, secara bukti aja yang dia lihat nih. Seperti itu pernyataan beliau ya. Saya nggak tambahkan, saya nggak kurangi juga. Kalau dari pihak kami sih nggak ada laporan ya. Pihak Pak Sanjay juga nggak pernah melapor gitu. Karena kita ini masih ada mau itikat baiknya. Karena kalau udah melapor begitu, waduh. Memang sih ada laporan, pernah kami akui ada laporan di Polda Jawa, Polda Metro Jaya ya. Tapi Pak Sanjay mengatakan bahwa tidak siap ya untuk diminta keterangan istrinya nih yang memberikan dana nih. Sementara dari pihak kepolisian mengatakan harus ada ya pernyataan atau BAP dari istrinya baru bisa jalan LP ini. Nah, kalau itu masih tetap dipaksakan, kalau Farhat masih selalu mengatakan bahwa investasi bodong lah apalah. Inilah yang saya katakan, Farhat ini ya orang yang paham hukum tapi entah pura-pura bodoh. Karena ini sudah barang ingkrah nih, ya ingkrah, bukan investasi bodong. Dia masih sering ngomong-ngomong seperti itu. Ini menyakitkan hati para member juga loh Bang Farhat. Ya member itu nggak mau dibilang masuk ke investasi bodong lalu kemudian seolah-olah kayak ditipu. Justru Anda yang menipu, Anda yang mengambil dana orang kok. Gimana sih, mereka nggak seberapa ya, mereka nggak seberapa kebutuhannya. Cobalah perhatikan yang itu aja dulu. Yang lain itu saya kira ya mungkin ada cara mereka berjuang, tapi mereka udah paham semua. Ini perusahaan sudah ingkrah, malah Anda ya mencemarkan nama baik lagi bilang investasi bodong. Bukan cuman Pak Sanjay loh dalam hal ini sakit hati dibilang investasi bodong, karena ini sudah ingkrah loh. Member juga sakit hati. Member merasa malu gitu loh masuk di investasi. Ini bukan investasi, beli slot iklan. Sekali lagi ya, beli slot iklan. Itulah saya katakan tadi bahwa beliau lebih memilih memberikan kuasa penuh kepada saya. Kalau memang kuasa saya ini nggak dianggap, maunya sesama lawyer, nah nanti beliau mungkin ya mengatur juga untuk kelanjutan itu. Tapi itu belum saya pastikan ya. Saya belum pastikan yang itu karena beliau juga menganggap bahwa coba diskusikan secara baik-baik dulu, secara ke dalam dulu. Seperti itu aja. Ini itikat baik sebenarnya nih. Elsa Farhat, ayo tanggapi cepat sebelum terlalu jauh gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.